Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai bangsa yang bertakwa dan bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di tempat yang baik ini dalam suatu peristiwa, suatu acara yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Mbak Anissa Pohan Yudhoyono. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Mas Edi Baskoro Yudhoyono, bersama Mbak Alia Rajasa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bapak Teguh Rifki Harsyah, yang saya hormati. Bendahara Umum Partai Demokrat, Bapak Renvil Antonio. Seluruh 34 Ketua DPD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Seluruh Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Dan seluruh calon anggota legislatif DPR RI Partai Demokrat se-Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya didampingi oleh rekan saya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, beserta beberapa tokoh dari Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum Saudara Sugiono, Ketua Bidang Organisasi Saudara Prasetyo Hadi, dan Bendahara Umum Saudara Simon Aloysius Mantiri. Wakil Sekjen Saudara Angga, namanya sama dengan saya, Angga Raka Prabowo. Saudara-saudara sekalian, ternyata di bangsa Indonesia sekarang ada suatu, bisa dikatakan, jaringan baru, yaitu pemimpin-pemimpin muda yang alma maternya sama, SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara ini saya ikut termasuk menyusun rencana-rencananya waktu saya mayor. Waktu itu dapat penugasan dari Pak Benny Murdani waktu itu. Dan dari awal itu tujuannya adalah mencari kader-kader muda yang terbaik dari seluruh daerah, semua suku, semua agama, seluruh Indonesia, tanpa memandang latar belakang. Dan hasilnya sekarang salah satu alumni menjadi ketua umum partai,
dan feeling saya akan terus menjadi main dan pemeran yang sangat penting di bangsa ini, di Republik ini. Ini feeling ya. Kalau feeling saya kok suka tepat kira-kira gitu. Nanti rekannya ya mereka-mereka ini kira-kira itu. Ini sesuatu yang alamiah, tapi intinya adalah saya ingin ucapkan terima kasih undangan ini, ya kan? Saya minta maaf Pak SBY kirim pesan kepada saya nggak tahu di mana, tapi diingatkan oleh staf saya, Pak, beliau undang ke Madiun tanggal sekian, jam sekian. Apa? Oh iya. Kalau begini, wajib ini hadirnya. Tidak mungkin saya tidak hadir, ya kan? Tapi saya ingat Presiden baru pulang dari Amerika, jadi saya kirim pesan lagi ke Pak SBY, Pak, saya pasti hadir kecuali Presiden memanggil saya. Jadi yang feeling saya tepat lagi hari ini. Benar, jam 12, jam 11.30 saya dipanggil Presiden. Rencana jam 12 mau terbang, jam 11.30 dipanggil oleh Presiden. Hitungan saya lihat, oke. Menghadap, habis menghadap diajak makan siang, begitu selesai langsung ke Halim, langsung terbang ke sini. Persis Pak, saya hadir, saya lihat jam saya tidak terlambat. Jam 15.59 saya turun dari mobil. Jadi saya tidak terlambat, Pak. Waduh. Kualat kalau terlambat. Jadi beliau memang tadinya sahabat saya, tadinya. Tapi akhirnya menjadi senior saya. Jadi beliau memang bisa dikatakan kadet terbaik, taruna terbaik, ya kan? Dari dalam sejarah akademi militer, ini Pak SBY saya boleh cerita sedikit ya? Kapan lagi, ya kan? Salah sendiri yang undang saya di sini. Ada kopi lagi di sini. Jadi dalam sejarah akademi militer, ya kan, ini sejarah West Point, mana-mana ratusan tahun dipelajari. Dipelajari karier waktu taruna bagaimana dan perwira bagaimana. Ternyata yang jadi jenderal, ya, yang jadi jenderal dan jadi pemimpin itu adalah taruna yang terbaik. Dan belum. Taruna terbaik dan taruna yang nakal. Ini benar ini, ada referensinya ada, nggak ngarang saya, benar ini. Jadi ini yang naik, yang di tengah-tengah ya, yang baik. Tapi kenapa? Rupanya di riset. Karena ini yang terbaik tentunya karena dia kerja keras, belajar keras. Ini memang nakal. Tapi yang nakal ini penuh inisiatif. Alias akalnya banyak. Jadi ada cerita yang ini ada wartawan banyak ya, gak enak saya. Tapi nggak apa-apalah. Kalau udah capres semua dipelajari, ya kan? Semua dicek. Jadi ada cerita yang saya dengar ini sesudah saya tinggalkan Magelang. Ceritanya kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti satu di antara 100 kadet taruna Prabowo.
Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30 pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, 1 dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat 1 taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Itu cerita di turun-temurun saya dengar itu. Waduh. Suatu saat saya dengar cerita itu dan saya kembali ke Magelang. Kumpul semua taruna, semua pelatih, guru, dosen. Dan saya ulangi cerita ini. Saya bilang, oke, itu benar dulu. Tapi sekarang saya kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi, taruna terbaik, ya kan, taruna yang nakal. Sekarang kita bekerja sama. Saudara-saudara, jadi Pak SBY ini selalu the best. Dimanapun beliau itu selalu lulus terbaik, berbuat terbaik, dan sebagainya. Itulah cerita. Jadi waktu itu beliau lulus tahun 73. Saya masuk sama-sama beliau tahun 70, sama-sama gitu. Tapi nampaknya Akademi Militer sangat mencintai saya. Saking cintanya, aku dikasih pendidikan tambahan 1 tahun. Kalian ketawa ya. Itu beasiswa loh. Tambah 1 tahun. Karena saking sayang sama saya gitu. Jadi itu perjalanan dan kita punya latar belakang hampir sama. Kita punya mentor, kita punya guru, kita sama-sama muridnya Pak Sarwo Edi Wibowo, seorang pemimpin yang dulu menjadi idola kita semua. Jadi saya tuh Pak SBY, saya masuk Baret Merah karena saya lihat Pak Sarwo Edi. Idola saya Sarwo Edi Wibowo dulu. Bowonya sama, beliau Wibowo. Saya jadi ada Bowo, aduh. Aku pingin seperti Sarwo Edi ini gitu. Benar itu, saya tidak ngarang. Jadi saya kenal Pak Sarwo. Kemudian beliau juga sahabat orang tua saya. Waktu sama-sama menghadapi masalah-masalah di saat-saat kritis bangsa Indonesia. Dan akhirnya saya, jadi nilai-nilai angkatan 45 itu saya kira tertanam di kita, sangat mendalam saya kira Pak SBY. Ya. Pengabdian, rela berkorban. Jadi yang menonjol dari angkatan 45 adalah rela berkorban. Dan idealisme, kejujuran. Saya kira banyak orang tidak tahu Pak Sarwo Edi itu orang yang sangat prasojo, orang yang mungkin meninggalnya ya nggak punya apa-apa. Maaf Pak SBY, karena saya saksi dan saya kenal dekat. Waktu itu mungkin Mas AHY masih sangat kecil Pak ya. Tapi saya kenal benar Pak Sarwo Edi. Jadi nilai-nilai itulah yang melekat sama kita, sama kami. Sehingga bagi saya endorsement Bapak luar biasa. Saya merasa apa demikian ya, tapi intinya adalah nilai-nilai itulah yang saya berjuang, saya akan berusaha untuk tepati. Nilai-nilai tersebut yang Bapak sebut dan harapan-harapan itu saya anggap sebagai suatu
penugasan seandainya rakyat memberi mandat kepada kita, saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan saudara-saudara sekalian. Saya sangat menghargai dan menghormati dan merasa besar oleh dukungan saudara-saudara sekalian, oleh dukungan endorsement pencalonan oleh Partai Demokrat. Saya sungguh-sungguh merasa kuat. Dan memang dari semua laporan yang saya terima dari mana-mana, memang Partai Demokrat salah satu yang paling semangat sekarang, paling giat dan paling terbukti gerakannya di mana-mana. Dan tim kreatifnya saya lihat luar biasa, desainnya bagus. Ya. Partai Gerindra coba dicatat. Ya. Ya. Nanti presidennya menang, legislatifnya disalib lagi kalian. Tapi benar dan kita sangat berharap, kita sangat memerlukan nanti di legislatif juga Partai Demokrat harus merupakan unsur yang sangat kuat. Dan kita sekarang sudah membicarakan bahwa sebaiknya koalisi ini menjadi koalisi permanen, koalisi untuk jangka panjang. Koalisi untuk jangka panjang karena Indonesia butuh suatu koalisi yang kuat, yang mempunyai visi yang sama, idealisme yang sama, cita-cita yang sama, negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara yang bisa membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, membawa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu cita-cita kita. Sekali lagi, saya merasa sangat dihormati dan dengan kesediaan Pak SBY untuk turun gunung, saya kira ini suatu dorongan besar bagi kita semua. Presiden ke-6 mendukung dan berada di sebelah saya, dengan Presiden ke-7 juga mendukung berada di sebelah saya. Berarti ada pengalaman 20 tahun. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa dan insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, Pak SBY, Pak AHY, terima kasih Pak AHY bersedia untuk mendampingi saya di beberapa tempat. Kita melihat sekarang justru koalisi kita yang memberi tempat yang sangat luas untuk pemimpin-pemimpin muda. Dan inilah yang saya katakan bahwa kami, generasi kami ini harus menjadi jembatan bagi generasi muda untuk liwat dan untuk ambil alih estafet, mengambil alih kepemimpinan. Kami generasi yang digembleng oleh generasi pembebas. Angkatan 45 adalah generasi pembebas. Angkatan pembebas. The generation of liberation. Mereka yang memimpin perjuangan kemerdekaan sampai merdeka. Itu angkatan 45. Kemudian ada angkatan, bisa dikatakan angkatan perantara, antara.
Sekarang kita ini yang saya sebut angkatan jembatan, the bridge untuk yang muda-muda harus tampil karena kami tidak rela tinggalkan panggung. Kalau kita tidak yakin pengganti-pengganti generasi kami adalah orang-orang yang bersih, orang yang idealis, orang-orang yang cakap, cerdas, semangat, dan selalu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baru kita rela, silakan. Dan saya kira tadi saya semakin yakin bahwa Demokrat punya kader-kader yang hebat. Di partai-partai lain juga, mereka lah yang kita yakin akan berbuat yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita. Sekali lagi, tadi sudah saya sebut, berkali-kali saya sebut, bahwa saya sangat optimis bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, akan tampil sebagai pemimpin yang hebat untuk bangsa Indonesia. Dan saya terima kasih dan bangga Partai Demokrat dari sejak 2019 mengusung dan mendukung saya sampai sekarang ini sudah dukungan yang luar biasa. 10 tahun saudara dukung saya. Tapi rasanya kali ini feeling juga menunjukkan, feeling dan survei dan potret-potret, nampaknya rakyat sekarang sudah mengerti dan sudah semangat, dan kita merasakan getaran dukungan rakyat kita. Tapi marilah kita terus bekerja keras, marilah kita jangan euforia, marilah kita jangan sombong. Semakin mendekati puncak, kita harus semakin bekerja keras. Dan saya ingatkan seluruh koalisi Indonesia Maju, marilah kita berkampanye dengan santun, berkampanye dengan baik, jangan mengejek, jangan menghina, jangan hoax dan sebagainya. Dan kalaupun kita diserang, senyumin aja. Saya kira itu yang terbaik, karena benar-benar sifat dan pribadi dan adat rakyat kita tidak suka pemimpin-pemimpin yang congkak, tidak suka suasana yang saling curiga, saling menghujat atau saling mencari-cari kelemahan. Kita harus bersatu, kita harus rukun, dan semua indikator telah menunjukkan bahwa kita berada dalam posisi yang baik untuk kita raih kemakmuran. Tidak hanya kesejahteraan, tapi kita ingin kemakmuran. Dan ini bagaimanapun salah satu yang perlu dibanggakan oleh Partai Demokrat, bahwa Pak SBY berprestasi selama menjadi presiden. Dan saya ingin kasih tahu juga, yang banyak orang mungkin tidak tahu, anak-anak muda, Pak SBY dari sejak perwira muda bersama saya kira kitalah di dalam TNI, Pak SBY ya, kitalah yang mendorong bahwa TNI harus keluar dari politik praktis. Pak SBY ini bisa dikatakan pemimpin TNI yang sangat besar peranannya dalam reformasi. Reformasi tidak hanya TNI, tapi reformasi seluruh Indonesia. Saya kira sejarah akan mencatat, jarang terjadi dalam sejarah dunia suatu
rezim yang didominasi militernya keluar secara sukarela, keluar dan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin sipil, dan akhirnya kita punya demokrasi yang seperti sekarang. Demokrasi yang sekarang ini kita rasakan belum sempurna. Masih banyak kekurangan. Kita mengerti, kita tahu itu. Tapi kita sudah berapa kali ada pergantian presiden tanpa kekerasan. Ada pergantian presiden tanpa pertumpahan darah. Sudah berapa kali kita hitung, saya kira bisa dikatakan dan dicatat oleh sejarah dunia, perjalanan demokrasi kita lumayan. Perjalanan demokrasi kita sekarang menjadi panutan banyak negara. Dan salah satu prestasinya Pak SBY adalah beliau meraih kekuasaan dengan sah, mandat dari rakyat. Kalau tidak salah, beliau presiden pertama yang dipilih secara langsung, one man one vote. Ya, beliau keluar, beliau dirikan partai, maju ke rakyat, dapat mandat 10 tahun, dan beliau turun tepat waktunya menyerahkan kekuasaan sesuai konstitusi, saudara. Jadi kita prajurit, tapi prajurit kita adalah prajurit Sabta Marga, prajurit yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Kita kalau mau berbakti, kita minta mandat dari rakyat, minta izin dari rakyat. Sesudah diterima, dijalankan, dan kemudian mandatnya diserahkan kembali kepada rakyat. Saya kira ini suatu prestasi, karena demokrasi tidak bisa dibangun dengan teori di atas kertas. Dengan buku-buku berjilid-jilid ajaran demokrasi. Demokrasi harus dibangun dengan contoh, dan Presiden SBY telah memberi contoh yang baik bagaimana berdemokrasi. Dan saya ingin ikut jejak Bapak. Saya minta mandat dari rakyat. Pada saatnya kita berbuat untuk rakyat, dan pada saatnya kita kembalikan kepada rakyat. Kita persilahkan rakyat memilih penerus-penerus kita. Tapi insya Allah penerus-penerus kita juga adalah mereka-mereka yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang 45, dan akan membangun bangsa ini, menghilangkan kemiskinan, membawa kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu Pak SBY. Jangan terlalu lama saya berpidato. Kelemahan politisi itu pidatonya lama-lama begitu. Jangan. Jadi saya kira demikian. Terima kasih Partai Demokrat, terima kasih dukungan saudara-saudara. Saya merasa besar hati, dan saya merasa hari ini saya tambah muda kembali. Saudara-saudara sekalian, ini tanggal 20 November ya. Kalau tidak salah ini ulang tahun Mbak Anissa Pohan. Luar biasa ini. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Luar biasa. Simon, tampil ke depan. Tampil ke depan kok ragu-ragu. Oke. Kita mimpin ya, Pak SBY, saya minta izin. Kita mimpin lagu panjang
Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Hari ini bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Jadi, saudara-saudara, ada sesuatu juga kekhasan. Pak SBY dukung saya, Pak AHY dukung saya. Mereka adalah Adi Makayasa 74 dan Adi Makayasa 2000. Jadi saya didukung oleh 2 Adi Makayasa, sebelah saya. Saya ingin tutup Pak SBY dengan pantun. Boleh ya? Makan nasi pecel bersama sahabat. Enak dimakan karena nikmat. Jenderal SBY pemimpin yang hebat. AHY pemimpin muda yang juga hebat. Prabowo merasa terhormat didukung Demokrat. Hambalang ke Cikeas lewat jalur darat. Mampir ke pasar membeli kurma. Para pejuang dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat, mari kita jemput kemenangan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Demokrat Siap. Demokrat Setia. Demokrat Jaya, jaya, jaya. Koalisi Indonesia Maju. Nah. Koalisi Indonesia Maju. Prabowo. 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 Terima kasih sekali lagi. Saya sangat bahagia, saya sangat gembira, saya sangat semangat. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bersama Prabowo, Partai Demokrat siap memenangkan pemilu 2024. Berkenan kiranya Bapak Prabowo berfoto bersama